Sajat. Sajat, pegangan. Ayo. Gantungan lagi coba, Nak. Sajat, gantungan lagi. Waduh. Terus. 1. Amor, hananana, ayayayamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Oke, kita hari Minggu ini sudah siap untuk mengawali hari dan menerima berita baik. Insya Allah, Bismillah. Hari ini adalah hari paling terbaik. Ya udah, kalau gitu kita biasa ritual pagi adalah timbangan pagi untuk tanggal 5 Juli 2026. Oke, kalau gitu rame ya. Jadi kalau hari Minggu ceria. Alhamdulillah. Yuk, tanggal 5 nih gue siap-siap. Tanggal 5 Juli 2026 kita timbang. Hari Minggu. Tegap. Oke. Wow. Wah, yang bener nih. 154. Coba kita lagi ya, ulangin lagi. Hup. Wah, bahagia sekali daku ini. Bahagia banget ini gua, beneran ini. Kepala 5, boy. Si boynya kemarin main tenis sama kita. 153 lagi. Sekali lagi karena gue terlalu senang ini. Ada sundel bolong. Apa itu? Alhamdulillah. Kepala 5. Jauh ya. Nah, inilah gunanya olahraga. Ternyata memang efek, boy. Guys, efeknya itu jauh loh. Kalau kita olahraga itu emang abis olahraga itu bengkak dia langsung gendut dan lapar dia. Nah, hasilnya membuktikan 105,3. Tapi kita masih jauh. Kita lihat targetnya. Iya. Taruhlah ya kita setahun di sini, setahun. Taruhlah ya kita di sini kita main sekilo ya. 154. 153. 144. 143. Harusnya bisa lah ya. Udah di sini harusnya bisa nih. 153, 144, 133, 122, 101, 101, 101, 105. 105, jangan sampai 100,5. 99 9,6 99,2 99,1 98. Ya, ini kita alhamdulillah 100,53. Bisa lah ya. Sampai targetnya kita 198,7 untuk 1 bulan ini, mudah-mudahan lebih lah ya. Nah,
kita anggap aja 105,3, 105,4, 104,9, 104,6, 104,3, 104, ya jadi 4, 3, 2, ya ini udah 99 lah. Dan akhirnya menuju 98,7. Manifestasi. Cing, bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun. Semuanya bisa terjadi. 153. Kan bener lagi kan ditimbang. Bener loh. Tumben nih. Timbangan gua konsisten. Gak berubah-berubah. Oke. Tadi kita udah lihat kan ya, 105,3. Sampai jumpa nanti kalau ada kegiatan lain. Sampai jumpa. Kalau misalnya nggak ada kegiatan yang menarik, ya udah. Sampai jumpa nanti malam atau nanti ada kegiatan lain. Oke. 105,3. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe ya. Asik. Jadi hari ini kita jalan-jalan lagi, bosen. Makan malam tuh. Makan roti. Orang memanggil, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan dengan susah, yang penting asik. Asik. Sesat. Kicau dong, kicau. Aksi tipu-tipu, oh jagonya. Maling keras ceri, maling keras coro. Itulah yang sampah. Berguru datang padaku, sebutku nama. Wow. Asik. Kacau ya gitu guys. Jadi sensus ekonomi itu nggak ngerti lagi. Yang diincer kayaknya mungkin daerah-daerah yang kawasan prestis kali ya, kayak BSD, Gading Serpong, Alam Sutra, atau mungkin yang lain-lain lah gitu ya. Mungkin teman-teman juga lain, PIK dan lain-lain. Gak mungkin kan sensus ekonomi datangnya ke gang-gang sempit di daerah Jakarta Timur atau Penggilingan atau ke lain-lain gitu kan. Yang pasti ditanyain kan mobilnya ada berapa, tanggungan ada berapa, dan lain-lain. Ya. Tapi gue tetap nasionalisme, percaya negara ini nanti akan maju dan lain-lain. Padahal Indonesia ini banyak sumber daya alam, bukan mineral maksud gue, tapi sumber daya alam yang menurut gue kita dilintasi garis khatulistiwa dan dua samudra, dan di Ring of Fire yang seharusnya tenaga atau energi itu bisa didapatkan secara gratis gitu ya, kayak PLTS, atau kita punya pantai terpanjang di dunia, itu bisa kita gunakan sebagai pembangkit listrik tenaga ombak gitu ya. Terus juga untuk matahari apalagi kan, sampai orang bilang kalau di Bekasi itu mataharinya ada 2 atau 3 gitu. Jadi listrik dan lain-lain ya itu hal yang sangat-sangat menurut kita, karena memang dimonopoli satu perusahaan dan itu milik negara, ya agak bingung juga gitu ya, dan rugi pula keadaannya.
dan juga minyak juga rugi gitu ya, dan lain-lain. Biarpun ada Selat Hormuz dan lain-lain, yang gue bingungin dari hal-hal lainnya, di perusahaan kita, BUMN dan lain-lain, milik negara kita sendiri yang tercinta ini, itu kenapa ngebornya tuh di luar negeri gitu, padahal di negara sendiri bisa. Dan kebanyakan yang ngebor di negara kita ini adalah ngebor minyak gitu ya, sumber daya alam migas gitu ya, minyak dan gas itu rata-rata dari perusahaan di luar benua kita, atau di benua Amerika dan benua Eropa, yang perusahaan di mana-mana banyak gitu ya, ngebornya di Indonesia gitu, sedangkan kita, perusahaan kita ngebornya di luar. Agak ironis gitu ya, kita beli juga minyak juga di luar, agak ironis juga sih. Bahkan kita import garam gitu. Garam, kita punya pantai terpanjang di seluruh dunia, malah dari Sabang sampai Merauke itu kan pantai ya. Garam gitu pakai import. Gue nggak ngerti lagi caranya gimana kedaulatan negara kita ini dijaga gitu. Tapi ya kita serahkan lah gimana caranya biar kita bisa merdeka gitu. Dan gue berharap juga adik-adik yang generasi Z penerusnya ya jangan sampai apatis gitu ya untuk meninggalkan negara kita ini. Selain kalian, siapa penerusnya? Ya yang tentunya kalianlah penerusnya gitu. Kita sedang diadu domba juga kan sama negara-negara asing dan lain-lain. Ya mana mungkin pengen negara kita itu berkembang maju pesat, pastinya juga ini dong lebihnya nggak mau maju lah Indonesia ini gitu. Jadi ya itu aja ya pesan gue sih. Yuk sama-sama kita kembangin negara kita sendiri. Dari dulu seumur hidup gue nggak pernah berkomentar secara pribadi dan secara di luar gitu, secara ini. Mungkin teman-teman gue yang tak lain juga tahu lah, gue nggak pernah ngomongin politik. Tapi untuk saat ini kayaknya kita harus bersuara, harus kasih saran, harus kritik yang baik dengan cara yang baik, yang benar gitu, dengan memberikan juga solusinya gitu. Ya gue harap dan sangat-sangat berharap pada pemimpin kita yang di atas, yang punya kewenangan ini, bisa terus memperjuangkan tanpa lelah untuk rakyat-rakyatnya lah gitu ya. Oke deh kalau kayak gitu. Ini gara-gara mungkin banyakan makan roti kali ya, jadi agak-agak ngomongnya agak-agak berat dikit. Ya udah deh, oke, lanjut nanti ya di timbangan malam. Yuk. Lagi ke bawah terus. 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 Ke bawah, terus. 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 Waduh, capek ya. Ototnya mana ototnya? Ototnya mana ototnya? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang malam lagi nih. Sudah jam 12 kurang 15. Ya udah, kita timbangan malam. Seperti biasa, setimbangan malam, timbangan pagi di esok hari. Tadi sudah timbangan pagi tadi 105,3. Sekarang
timbangan malam, itu kita belum nimbang. Ini saya mau laporan tanggal 5 Juli 2026, hari Minggu. Baik, kalau kayak gitu, cara menyenangkan diri sendiri itu paling mudah. Tapi ya kalau kita ingat-ingat kayak orang gila gitu ya. Tapi harus menyenangkan diri sendiri. Namanya self love. Jadi kita menyenangkan diri sendiri biar energi-energi positif datang ke kita. Gitu ya. Nah, ya udah. Kalau gitu kita timbang di tanggal 5 ya. Ahad, hari pertama di minggu kedua. Oke, kita banyak minggu nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 minggu. Oke, jadi ini minggu kedua. Tadi kan kemarin ini kita sampai tanggal 30 ya. Gitu ya. Jadi yang ini kita lewatkan di akhir tadi kemarin itu di timbangan itu di 106,2 timbangan paginya. Timbangan malamnya itu 100,6,6. Gitu ya. Nah, tadi pagi ya itu drastis tuh ya, drastis banget tuh. Seneng guanya. 105,3. Nah, biasanya timbangan malam itu adalah timbangan yang paling kurang mengenakan lah gitu ya. Karena kita habis makan dan lain-lain semuanya, minum air dan lain-lain. Nah, oke deh. Kalau gitu saya timbang timbangan malam untuk laporan tanggal 5 Juli 2026. Kita lihat hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tegap. Tekan. Kaki kanan dulu ya. Kita lihat. Benar sekali kan. Tuh. Tadi gak kelihatan ya. Tadi 106,2 tuh. Nah. Benar kan? 106,2. 1 kilo, Ben. 1 kilo lebih kayaknya nih. 1 kilo kurang seons. Coba lagi. Kok berkurang dia. Bagus dong kalau berkurang. Tapi kan kita cari angka benernya gitu, angka pasti nih timbangan. Tolong dong nih merek ini, apakah gue yang salah langkah? Ya gue tegak dulu lah. Tegak. Capek kok 163, 162. Oke, karena kita belum cari yang pasti 162-nya. 163, 16. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Senang sebenarnya sih gue kalau kayak segini gitu, tapi gak mungkin kan gue cari yang paling. Capek ya. Gue harus berulang-ulang nih, karena kita harus cari kepastian. Kita tegap ya, kita tegap. 161. 2 kali. Lagi nih. Kita tunggu 0 lagi, jangan buru-buru. Emang harus keseimbangan sih emang dia nih. Jadi emang harus nah. Coba kita lihat. Tuh. Kan nambah lagi. Apakah napas itu juga ngaruh ya? Coba kita buang napas. Ngaruh juga sih. 162. Gue masih agak penasaran ini tadi. Soalnya 163 ya.
Kalau misalnya 162 ya udahlah kita ambil aja lah 162 aja. Dua ya. Bener ya. Di awal emang udah 162 sih tadi ya. Coba lagi. Ih. Kenapa nih? Kaki gue maju, agak maju atau gimana? Ini 5 menit gigiran doang, kayak masalah timbangan doang ini. Ih, kok gitu banget sih? Ya ada jin nih kali ya. Nih, coba gue lihat ya. Nih kan gini bener kan ya? Kan kita kakinya tuh harus rata ya, sejajar gitu ya. Nah, ini masa ada yang gendong gua gitu kan, tuyul gitu atau gimana? Nah, lepas dulu kan. Gue yakin ini lebih turun lagi nih. Nah, udahlah ya 162 ini udah udah beberapa kali. Jadi intinya tuh 1 kilo ya. Kebalik. 106,2. Ya, kita tinggal cari paginya ya. Ini drastis loh, gila loh drastis ini. Drastis dari 166 kalau 100 ini, drastis loh. Nah, mudah-mudahan ini 106 bisa kepala 4 gitu ya. Mudah-mudahan amin ya Allah, mudah-mudahan lah kok. Ini di kepala 4 gitu ya. Jadi itu harapan kita ya. Gitu. Ya sudahlah. Target itu kan 98,7. Nah, target kita juga $1 juta di 2026 ini gitu. Ya, tadi udah ya kita 106,2. 106,2 kilogram timbangan malam. Tadi kan kita juga udah makan roti, ya kan? Terus juga tadi, siangnya juga, tadi sorenya kenapa makan pizza dan lain-lain. Ya udah. Ya udah. Kalau kayak gitu, besok masih kita akan usahakan deh. Gitu ya. Jadi hal-hal yang tadi dan lain-lain mungkin besok kan hari Senin. Jadi banyak aktivitas untuk mulai pagi kerja, banyak ketemu. Besok gue mau ke Pluit, Cus juga mau ke mana? Ke Kemang, bukan Kemang sih, Ampera. Besok mau ke Ampera. Besok lagi ada mau ke mana lagi sih itu? Allahu Akbar. Nah, dekat rumah lah sinilah di Keranggan. Gitu, jadi ada 3 tempat nanti. Ya udah, besok gue bangun pagi dan lain-lain pasti akan laporan. Tapi sebenarnya gue lagi pengen boker nih. Kayaknya kalau keluar tuh tadi mungkin gitu tadi itu 106 kecil kali ya gitu. Ya udah, kalau kayak gitu oke. Kita lanjut besok tanggal 6 Juli 2026. Langsung aja nanti gua akan laporin seperti biasa dan hal-halnya gitu. Jadi hari ini tadi gue lihat berita juga ya, kemarin lah ya, 2 hari lalu ada pemerintah Iran itu lagi
berduka, lagi bukan merayakan, kayak haul lah gitu ya. Tentang pemimpin mereka gitu ya. Ali Khamenei sama Mojtaba Khamenei gitu ya. Itu salah satu. Nanti terus juga Trump bilang akan Iran akan berdamai sama US dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya ya menurut keyakinan saya nih, dan menurut opini aja, menurut opini aja. Ya Donald Trump kan emang basisnya dia kan memang dia base-nya gitu, atau latar belakangnya, background-nya itu adalah pengusaha kan. Pengusaha properti gitu. Jadi ya dia tahu celah dan lain-lain lah gitu. Dan dia juga hidup di kota yang besar di Amerika, yang mana notabene yang di entertain dan lain, properti yang ya pasti stok ya, sangat lah dia kenal dengan market gitu ya. Makanya sekarang lagi main pump and dump gitu ya. Dan kemarin juga ada berseteru juga kayaknya Trump dengan Netanyahu gitu ya. Netanyahu sama Israel gitu ya. Israel sama US sama Israel dan lain-lain. Dan Liga Arab juga membantu US dalam keadaan inilah, tapi sandiwara itu kan mungkin ya belum selesai gitu kan, mungkin karena kan memang yang diincarkan sebenarnya itu adalah China dan Rusia gitu ya, sayap kiri gitu. Jadi ya sebenarnya yang lagi diincar adalah negara-negara emerging market gitu ya, atau negara-negara yang memang berkembang, dunia kedua, dunia ketiga gitu ya. Nah kita nggak tahu nih kita ke dunia berapa gitu. Jangan sampai disamakan kita itu sama negara Afrika dan India malah lebih jauh daripada kita tentang GDP-nya gitu ya. Nah, tapi kan yang sangat-sangat kita sayangkan ini adalah isu politik di Indonesia ini sangat fragile gitu ya. Sangat fragile untuk kita bahas dan kita kritik dan apapun gitu ya, masukan dan lain. Apalagi mungkin ya saya bilang negara Konoha lah ya. Negara Konoha ini hukum ini ya, kita kan sebagai warga negara ini kita menaati aturan negara kita sendiri gitu. Ketika keadilan itu tidak ada lagi dan hukum sudah dijadikan alat, itu ya di suatu negara manapun lah gitu ya. Ketika negara suatu manapun gitu, misalnya negara mana ya gitu, negara mana lah, negara Afrika atau misalnya. Ketika hukum ini udah jadi jual belikan atau dijadikan alat gitu ya, ini kita sudah sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jadi yang mengkhawatirkan siapa ya? Rakyat kita sendiri gitu ya. Jadi kita bisa kapan saja bisa ya siapapun warga negaranya bisa menjadi korban gitu kalau ke negara. Ya saya masih berharap kalau ada negara yang memang kuat, yang paling hukumnya dan adil secara merata dan lain-lain. Dan saya bersyukur di Indonesia ini ya hukumnya masih bagus lah ya. Gitu masih bisa diharapkan gitu, masih ada orang baik. Saya yakin masih ada orang baik yang mau memikirkan rakyatnya gitu ya. Oke, kalau kayak gitu saya nggak mau banyak tentang membicarakan hal itu. Yang kita harus jalanin adalah mendukung pemerintahan negara kita sendiri. Saya mendukung Presiden kita Pak Prabowo dan Wakil Presiden kita Gibran.
ya mau gimana lagi, itu adalah pemimpin kita. Mau nggak suka, kita harus tetap support gitu ya. Ya, ya harus support dengan sisi baiknya gitu ya. Kalau tidak ada yang kita suka, ya kita coba kritik dengan cara yang baik gitu ya. Ingatkan gitu ya, mengingatkan negara gitu ya. Tapi kita agak serem juga gitu, maksudnya gimana ya? Sekarang agak ngeri gitu ya. Jadi isu yang berkembang itu sekarang gini ya, yang agak mengerikan gitu ya, mengerikan. Ini adalah sensus ekonomi. Oke, kalau memang pajak ini deh, APBN gitu ya. APBN, anggaran negara gitu ya. APBD, anggaran daerah. Kita kan centralize di Jakarta gitu ya. Dan ya tadi gua udah ngomong ya masalah sumber daya alam, sumber daya manusianya gitu ya yang pinter-pinter. Kenapa sih gitu ya kita terlalu tergantung dengan ya udahlah kita sudah dilepas. Ya saya nggak tahu ya. Mungkin sebagian sumber daya alam kita seperti minyak, batu bara, dan emas, nikel, dan lain-lain itu sudah ya mungkin ada sebagian ya swasta dan atau luar negeri dan lain-lain atau mungkin dimiliki kita atau gimana. Dan hutan-hutan juga kan juga kemarin ada yang banjir bandang dan lain-lain terus juga longsor dan lain-lain. Menyedihkan sih, ironis gitu ya. Oke, kalau kayak gitu saya kasih solusinya. Solusinya adalah sumber daya manusianya gitu. Nah, meningkatkan sumber daya manusia itu dari pendidikan pastinya. Pendidikannya dari mana? Ya pasti yang dari daerah-daerah gitu ya. Yang pasti yang dari luar yang kita kasih anggaran beasiswa dulu-dulu senior-senior kita atau mungkin junior-junior kita ya suruh balik gitu ya. Dari beasiswa uang negara kan itu kan pakai dari LPDP atau dari dana lain semua suruh balik ke Jakarta untuk bangun negaranya. Tapi yang terjadi hal ini ada beberapa yang nggak ngerti ya. Ini mungkin sudah menjadi sistematik gitu ya, sistematik menjalar gitu ya. Jadi kalau misalnya agak serem ya gitu ya. Jadi udahlah. Ya udah, saya doakan jadi ke negara dan lain-lain. Tapi ya memang ini harus dibahas gitu. Tapi saya aja mau berjuang untuk diri saya sendiri. Tapi kan terlalu egois kalau kita nggak memikirkan menyuarakan sedikit aspirasi atau sedikit yang kegelisahan lah gitu ya. Saya kan juga, Ersat kan juga merasa kita hidup di sini tuh harus nyaman, aman, nyaman, dan tentram sampai anak-anak kita dan lain. Ya bayangin aja biaya pendidikan sangat mahal gitu ya. Terus juga bahan-bahan pokok juga mahal gitu ya. Terus nilai tukar kita juga rendah, inflasi gitu ya. Terus minyak juga harga nggak ada solusi gitu. Jadi semuanya harga bahan bakar naik, terus juga transportasi umum juga kurang memadai. Ya apa solusinya gitu ya? Kalau misalnya mobil listrik kah gitu atau apa, saya juga bingung.
Mobil listrik itu kan kebanyakan dari negara China gitu kan dan lain-lain. Ya kemungkinan ya nggak tahu saya, mungkin nanti 10 tahun apakah jadi limbah kah gitu ya. Kan di berita juga ada diumpet-umpetin gitu ya, di beberapa forum di China sendiri itu mobil listrik itu udah menjadi limbah gitu. Menakutkan. Tapi ya udah, selagi kita percaya Tuhan dan kita dilahirkan di Indonesia, kita merasa beruntung gitu ya. Jadi saran saya adalah yuk suarakan buat teman-teman yang generasi Z, milenial dan lain-lain. Yaudah yuk kita jalanin, kita estafet nih. Kita harus bayar kesalahan apa kesalahan-kesalahan di atas kita gitu ya. Kalau misalnya ada generasi milenial atau generasi Z yang ada di pemerintahan, tolonglah jangan melanjutkan upaya budidaya yang sudah rusak gitu ya. Jadi ganti dengan inovasi dan lain-lain gitu. Saya harap ada perubahan di negara kita tercinta yang pastinya harus lebih kuat gitu ya. Nggak bisa di-setir dengan negara-negara lain, apapun ya kuat lah gitu ya. Jangan kita kalah sama negara tetangga kita sebelah-sebelah gitu ya. Karena sangat disayangkan. Ya udah, oke, ini kita malang melantur-melantur nih jalan kemana-mana gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah, saya percaya pada pemerintahan sekarang, mudah-mudahan dibukakan hatinya, ya diberikan jalan terbaik, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan buat pemimpin kita, agar Allah membimbing pemimpin kita ke jalan yang benar gitu. Dan bagi orang-orang yang ini yang jahat dan lain-lain untuk negara kita sendiri, la ilaha Allah, Allah, auzubillah min zalik. Masa iya lu berani korupsi gitu? Udah korupsi, lu tukerin lagi dolar. Aduh, lo buang lagi dolar. Maksud gua bukan lo buang dolar, lo buang rupiah ganti dolar gitu maksud gua. Ampun deh. Korupsi lu sama aja kayak makan kanibalisme ya menurut gua sih kalau korupsi itu. Salah satunya untuk menghentikan anti korupsi itu adalah, menurut opini pribadi gua, adalah hukuman mati ya. Gitu ya. Jadi ya nggak, hak asasi manusia itu harus memikirkan hak asasi manusia yang lebih besar dibandingkan hak asasi manusia segelintir orang gitu ya. Kita lihat saudara-saudara kita yang di timur gitu, atau di barat gitu, atau mungkin yang di luar Pulau Jawa, itu mengerikan. Bukan di kota-kota yang ini ya, tapi bukan mengerikan sih ya, tapi ya gimana ya? Ya banyak loh. Aduh, bingung juga mau ngomongnya. Tapi gini aja ya banyak beberapa teman gue juga yang udah mulai siap-siap
gitu, udah mulai siap-siap. Tapi gue bilang sama teman-teman apa atau senior-senior gue gitu yang udah mau PR gitu di negara-negara tetangga kita. Dan udah meliquidkan beberapa hartanya di negara kita gitu. Jadi, dan ini orangnya bukan orang-orang yang bodoh gitu ya. Ini orang-orang pinter gitu. Ini calon-calon pengusaha atau calon-calon pemimpin kita gitu. Ya gue mencobalah, jangan ya teman-teman, jangan pindah warga negara dan lain-lain. Bantu semaksimal mungkin. Kalau nggak suka ya lawan dengan cara yang benar dan baik gitu, tanpa ada kerusuhan, tanpa dan lain-lain. Ya oke lah kalau kayak gitu. Terima kasih. Jadi tadi gua tuh kesalahannya adalah makan pizza, makan dan lain-lain, terus juga sorenya adalah makan roti sama makan dimsum. Jadi itu ya. Jadi kesalahannya itu tadi mungkin makan terigu dan lain-lain. Ya itulah seperti gue gini lah, banyak kesalahannya. Mau diet dan lain-lain. Tapi gue senang tadi pagi 153 gitu ya. Mudah-mudahan pagi nanti 14 deh gitu ya. Mudah-mudahan 14. 104 gitu. Aduh, indah sekali gitu ya. Minggu ini tuh di 104 atau 103 ya. Aduh, apalagi ya menye di minggu ini 2 digit, alhamdulillah ya Allah, bi afiah deh, mudah-mudahan bukan kurusnya karena sakit ya, tapi mudah-mudahan karena memang pengen lagi menurunkan berat badan secara sehat gitu. Ya udah kalau kayak gitu, terima kasih. Sehat-sehat temanku, sehat-sehat kakak dan adik-adikku, sehat-sehat anak dan istriku, sehat-sehat Ecat di masa depan, dan sehat-sehat Cing, sehat, angkat beban, ya, sehat-sehat juga saudara-saudaraku, ya. Oke, kalau gitu saya undur diri. Besok adalah hari yang paling terbaik dan besok pasti ada berita yang membahagiakan yang bisa merubah nasib kita semua. Saya doakan teman-teman yang nonton dan yang sudah subscribe bisa mendapatkan rezeki dari Allah yang sebesar-besarnya. Dan kalau teman yang ada di rumah lagi nonton sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan jaga kesehatan. Dan teman-teman yang gemuk, yuk bareng-bareng kita diet bareng-bareng. Dan kalau misalnya ada yang di rumah lagi kesulitan, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan diberikan keberuntungan lah ya gitu ya. Gitu. Dan apalagi kalau teman-teman ada yang di rumah juga kena, ada beberapa kan ada berita, ada layoff, ada PHK banyak tuh gitu ya. Mudah-mudahan itu adalah segala jalan yang terbaik buat teman-teman. Maksudnya jalan terbaik adalah ada penggantinya ya, perusahaan yang baru kalau jika ingin pindah dan lain. Kalau memang jalannya jadi pengusaha, apakah ini banyak tuh cita-cita sukses orang-orang besar tuh berawal dari PHK terus dia usaha kecil-kecilan jadi besar gitu ya. Dan juga ada juga yang dipecat dari perusahaan lain tapi itu masuk perusahaan lain jadinya direktur di perusahaan tersebut gitu. Nah, takdir Allah itu adalah indah banget ya gitu ya. Makanya
di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. 2 kali Allah itu. Fa innamal usri usra, innamal usri usra. Gitu. Nah, konteksnya itu ya itu dia. Gitu. Jadi sabar, sholat. Gimana mau dapat rahmat? Kalau misalnya kita sudah dibisukan, dibutakan, ditutup hatinya, nggak dikasih ibadah kepada Allah, nggak dikasih sholat, nggak dikasih puasa, lupa sholat, lupa puasa, lupa sama agama kita Allah, lupa beribadah dan lain-lain. Nah, itu adalah azab yang paling sangat besar dibandingkan azab yang di luar dari itu, bala musibah. Gitu. Itu adalah udah ditutup tuh rahmat Tuhan. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Saya bisukan, saya butakan, saya tutup hatinya sekeras-kerasnya, lalu saya tidak kasih rahmat. Wah, itu. Wah. Jangan sampai kalau ente kalau lecat ditinggal sama bos, ya lo bisa cari bos lain gitu ya. Kalau Tuhan yang Maha Ahad satu, kalau udah nih, gue lupain aja lah. Di-delete gitu ya, di-delete sama pengusaha gitu ya. Di-delete sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ya Allah ya Rahman Rahim. Auzubillahi min zalik. Hanya dia harus balik ke menghindari takholi tajeli, ya kita harus meninggalkan yang dilarang dulu, baru buat kebaikan, lalu kita lakukan apa yang disuruh gitu ya. Jadi pemurnian hati dan lain, baru bisa masuk lagi di situ ibadah kita. Gitu. Makanya teman-teman yang umur 38 atau 35 ke atas, yang tadinya suka minum bir, minum alkohol, ya apapun itu, biarpun dikit dan lain-lain, itu kan dilarang sama agama. Atau mendekati zinah gitu ya. Mendekati zinah gitu ya, artinya ya nonton bokep gitu ya, atau apa tuh pijit gitu ya, terus atau lihat cewek seksi dan lain-lain gitu ya. Nah, tinggalin gitu, tinggalin cari yang kalau bisa hindarin, jangan ditinggalin lagi, hindarin gitu. Kalau misalnya ada ini, astagfirullahaladzim. Yaelah. Astagfirullahaladzim. Bukannya alhamdulillah, bukan gitu. Tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim gitu. Ya udah, kalau gitu gitu, gue juga tadi udah doain, maksudnya sehat-sehat, udah tagline apa jargon gue udah keluar tadi kan. Ya udah, kalau gitu sampai jumpa di tanggal 6 Juli 2026. Jadi hari ini adalah hari yang alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan hamba hidup yang enak banget gitu. Terima kasih Allah, mudah-mudahan hari besok adalah hari yang terbaik buat saya. Terima kasih ya Allah, mudah-mudahan Engkau sehatkan keluargaku dan sehatkan hamba ya Allah. Gitu. Ya Allah, ya Rahmanir-Rahim, berikanlah rezeki dan kesehatan bagi orang-orang yang subscribe channel saya. Gitu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baca tuh Yasin Fadila. Itu. Nah, mujarab tuh.
bacanya di tahajud. Nah, Yasin, 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 sampai 4 kali kalau nggak salah Yasin itu. Terus ada apa? eh Berapa kali ayat 53 berapa gitu ya. Nanti gue kasih share deh atau apanya gitu ya. Nah itu. Nah kalau nggak salah dulu pernah di pesantren, gue ada dikasih amalan namanya gue sebut aja ya Ustadz kalau mungkin Ustadz ini Ustadz saya yang paling saya sayangin gitu ya di pesantren waktu di pesantren saya di SMP gitu ya, Pak Ustadz Zulkarnain gitu. Pak Zulkar apa kabar gitu ya. Saya dulu dapat ijazah, dapat kalau misalnya ingin dikabulkan hajat itu baca surat Al-Fatihah dalam 1 kali napas gitu hajatnya gitu ya. Nah itu masih R1 lakuin nih Pak Jul gitu amalannya. Nah waktu itu juga ada Pak Ustadz Matfuin itu, beliau dulu guru tafsir gitu ya. Dan dalam kitab apa ya, gue lupa kitabnya, kitab Al-Ihya atau apa gitu, gue lupa. Itu. Jadi barang siapa yang baca Al-Waqiah setiap hari dalam 40 hari, insya Allah semuanya terkabul. Gitu. Tapi jangan lupa baca, lihat artinya. Baca, lihat artinya. Serap. Jadi kita tahu artinya apa gitu. Kalau bisa bacanya jangan Latin, jadi bacanya Arabnya gitu. Jadi ya short kan beda kan sha, sa, sa. Nah kan itu kan makhrajnya beda, artinya juga beda, ya kan? Gitu. Jadi kayak to, do. Nah itu beda tuh. Nah wow atau da, pak zo. Apa beda kan hijanya. Kalau sa, to, ta. Nah, ta. Nah, beda. To sama zo. Ada beda-beda kan itu makhrajnya dan lain-lain. Nah, itu ya gue juga aku nggak begitu alhamdulillah ya nggak tajwidnya nggak begitu inilah ya. Tapi gue usahakan kalau misalnya gue baca ya kalau misalnya merasa salah ya gue ulang lagi dari awal gitu ya ayatnya misalnya gitu ya. Oke kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga di like dan jangan lupa juga kalau misalnya nggak suka sama channel ini di dislike aja tapi komen ya. Kalau nggak suka di dislike komen. Nah kalau suka boleh komen juga. Tapi ya semuanya yang nggak suka dan yang nggak suka sama yang suka tetap di subscribe. Oke kalau begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.